Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di eh, pembelajaran riset robotik ya. Nah, oh ya, berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan. Cukup. Nah, em, di minggu lalu, nah kan sudah saya jelaskan ya tentang caranya memodifikasi judul untuk riset robotik ya. Nah, kebanyakan yang saya temui itu sebagian dari kalian itu sudah ada yang mencari judul, cuman eh, sebagian besar itu bingung caranya memodifikasi judul tadi. Nah, untuk judul robotik, judul riset di bidang robotik itu, kalau saya itu hanya kata kuncinya ada dua, yaitu Arduino dan Internet of Things. Nah, seperti itu. Nah, atau ada yang mencari tentang microcontroller. Nah, itu tidak apa-apa, sama saja. Itu microcontroller juga salah satu eh, salah satu kata kunci di riset bidang robotik. Nah, bagian ada yang bingung caranya memodifikasi judul yang sudah kalian temukan itu gimana. Nah, ya sama seperti yang saya jelaskan di minggu kemarin. Ya, caranya kalian kembangkan dengan inovasi yang baru lagi. Nah, kalian kembangkan dengan inovasi yang lebih baru lagi. Contoh ya, misalnya ada judul apa ya? Kemarin yang saya contohkan ya, tentang itu alat bantu tunanetra misalnya. Nah, alat bantu tunanetra. Nah, judulnya seperti ini, misalnya sabuk pembantu tunanetra. Nah, misalnya ada judul sabuk pembantu tunanetra berbasis Arduino misalnya. Nah, itu bisa kalian kembangkan. Mengembangkannya bagaimana? Nah, ini kan bentuknya sabuk. Nah, itu bisa kalian kembangkan, misalnya sabuknya itu kalian ganti misalnya menjadi rompi atau menjadi tas. Nah, itu bisa juga. Nah, setelah kalian punya pemikiran mengembangkan misalnya jadi rompi atau tas, kalian browsing dulu kira-kira rompi atau tas untuk membantu tunanetra itu sudah ada atau belum di Google. Misalnya sudah ada, ya berarti kalian inovasikan lagi, misalnya ditambah fitur yang lain, misalnya fitur untuk penentu arah kiblat. Nah, itu sudah menjadi judul baru. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, itu untuk judul riset di bidang robotik itu. Nah, sekarang yang sudah ngirim eh, judul ke e-learning, silahkan dibaca feedback dari saya. Nah, feedback dari saya itu biasanya ada tiga ya. Nah, nanti kalian dapat salah satu dari tiga ini. Yang pertama adalah judul diterima di ACC, judul dikembangkan, atau yang ketiga adalah judul ditolak. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya judul dikembangkan ya baca perintahnya. Nah, dikembangkannya itu ke arah mana. Nah, seperti itu. Kalau misalnya judul ditolak ya berarti kalian tidak boleh patah semangat. Cari judul lain, ajukan kembali. Nah, Pak, kalau saya judulnya sudah diterima gimana? Langkah selanjutnya ngapain? Langkah selanjutnya adalah konsultasi dengan pembimbing yang lain. Nah, nanti bisa jadi disuruh bikin abstrak, langsung ke bab satu atau ngapain. Nah, seperti itu ya. Nah, bagi yang belum mengirimkan judul, silahkan untuk segera mengirim ya. Masih saya tunggu. Pak, saya mutek, pikiran saya buntu. Gimana terus? Nah, kalau misalnya pikirannya buntu nggak dapat judul ya berarti tidak apa-apa. Nah, berarti eh, bisa jadi riset kalian itu bukan riset di bidang robotik, atau minat kalian itu bukan riset di bidang robotik. Bisa jadi riset di kimia, biologi, atau fisika. Nah, seperti itu. Nah, hari ini silahkan dilihat feedback dari saya di e-learning itu ya, di bagian tugas satu. Kalau belum ada feedback ya silahkan chat ke saya. Misalnya sudah kirim tapi belum ada feedbacknya, ditunggu saja. Pasti nanti akan saya kasih feedback. Nah, tuh. Nah, ini ya, saya jelaskan lagi ya.
Nah, untuk kelas 10 ya, 10 di semester 1 itu biasanya saya tuh ngajarinya tentang desain dulu. Jadi untuk kelas 10 di semester 1 biasanya saya mengajari risetnya itu yang tentang desain atau gambar teknik. Nah, gambar tekniknya itu biasanya saya pakainya aplikasi Corel Draw. Nah, karena ini PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, maka untuk ngajari desain itu agak susah. Karena apa? Yang pertama terkendala sarana pasti ya. Yang pertama terkendala sarana dan prasarana. Nah, sebagian besar dari kalian pasti banyak yang belum punya laptop. Nah, gitu. Nah, kalau dulu pas pembelajaran tatap muka itu biasanya anak-anak saya bawa ke lab komputer, kemudian kita belajar desain di lab komputer. Nah, karena ini PJJ sehingga sulit sekali untuk mengadakan mengajari kalian tentang desain atau gambar teknik. Nah, tentunya gambar teknik atau desain tadi akan sangat diperlukan untuk menunjang pembuatan karya tulis ilmiah. Pasti nanti ketika kalian sudah mulai membuat karya tulis ilmiah, pasti kalian butuh skill untuk mendesain. Nah, pasti itu, walaupun hanya desain yang simple. Nah, pasti kalian butuh kemampuan untuk mendesain. Nah, seperti itu ya. Nah, mulai sekarang ya. Nah, bagi yang sudah punya laptop disyukuri alhamdulillah ya. Bagi yang belum punya laptop, saya sarankan mulai sekarang untuk menabung ya. Menabung sedikit-sedikit untuk membeli laptop. Nanti kalau sudah punya rezeki lumayan banyak, silahkan tabungannya itu dibuat untuk membeli laptop. Nah, yang sekarang belum punya tabungan ya mulai menabung, jajannya dikurangi, beli make upnya juga dikurangi, seperti itu ya. Nah, karena apa? Karena dalam pembuatan karya tulis ilmiah ya kalian akan sangat terbantu manakala kalian punya satu buah laptop. Nah, penting sekali itu laptop. Nah, pasti akan terpakai, nah, daripada hanya menggunakan HP. Itu ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Kalian masih seperti minggu kemarin ya, masih kuplak-kuplak tentang judul. Tuh, kalau sudah dapat judul dikirimkan ke e-learning, masih saya tunggu sampai tanggal berapa ya, sampai minggu kedua di bulan Agustus. Nah, itu ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana ini